sudah ya? Angkat tangan dulu yang sudah mandi. Lambaikan tangannya biar Kak Vina, Kak Lana bisa lihat dari sini ya. Oke. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan atau masih puasa? Ikut puasa nggak ya? Oh, sudah enggak, selesai ya. Kak puasanya ya. Kita nggak ikut puasa kan Iya. ya? Oke. Kita di sini udah siap mau ngapain ya Kak Lana? Mau beribadah, masih pagi, harus semangat ya Kak. Harus semangat, setiap pagi kita harus semangat. Nah, apa yang perlu disiapkan dulu nih Kak? Alkitab. Alkitab sudah siap belum adik-adik? Sudah ya? Kalau sudah kasih jempolnya. Jempolnya mana? Alkitabnya sudah disiapkan? Mana jempolnya? Iya, sip. Hebat, oke. Apalagi yang disiapkan? Kidung ceria Kak. Iya, juga perlu disiapkan. Ya, pada punya semua nggak ya adik-adik ya? Yang belum punya juga jangan sedih Kak, jangan khawatir, nanti ditayangkan juga teksnya. Oke, nanti ada di HP adik-adik ya? Iya. Pastinya kuotanya juga harus siap ya Kak? Betul, Supaya nggak baterainya. kepotong. Oh iya, baterainya dicek dulu juga adik-adik ya. Masih utuh atau sudah tinggal separuh? Jangan sampai nanti off di tengah jalan ya Kak. Iya, sayang banget ya Kak. Iya, betul sekali. Iya. Ada satu lagi Kak, adik-adik jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Oh iya, nanti ada linknya ya. Ada linknya. Linknya sudah dibagi belum ya kira-kira? Sudah Kak, Sudah ya? Oke. di kolom chat. Oke. Adik-adik sudah siap untuk ibadah? Sudah siap ya? Semangat ya? Kalau begitu kita mau saat teduh dulu ya Kak? Kita saat teduh, kita bicara sama Tuhan dalam hati. Kita minta Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada, kita di gereja, adik-adik di rumah. Tetap kita harus bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik semuanya berdiri yuk. Ya, kita Ya, bangkit berdiri. semuanya berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Mas PA ya Kak. Iya, judulnya Gereja yang Melayani. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Sangat pastinya. Dengan bangkit berdiri, kita nyanyi Mas PA Gereja yang Melayani.
secara daring kami boleh beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik masih berdiri. Kita nyanyi lagu dari Kidung Ceria 354 dengan judul Suci, Suci, Suci. Terima kasih adik-adik sahabat untuk kesaksian pujian. Luar biasa ya Kak Nana ya. Nanti adik-adik yang lain harus berani juga mengisi pujian ya. Betul sekali. Ini kalau mau ngisi pujian boleh kabari kakak lain ya Kak? Boleh di grup ya Kak, di grup WA. Oh, oke. Bisa hubungi kakak-kakak. Sip. Semangat. Adik-adik, yuk disiapkan Alkitabnya karena kita akan sama-sama membaca Mazmur. Ya,
kita akan buka Mazmur dari Mazmur 119. Jadi mungkin yang belum bisa cari Mazmur bisa minta tolong kakaknya atau mamanya atau papahnya atau siapa yang ada di rumah ya Kak? Betul Kak. Mazmur 119 ayat 34 sampai 35 ya adik-adik. Dan Mazmur hari ini akan dibacakan oleh siapa ya Kak? Oh iya, Mazmur kali ini akan dibacakan oleh teman adik-adik. Siapa ya? Adik Fidel dari sektor Gloria. Adik-adik bangkit berdiri dulu sebelum mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan disampaikan oleh adik Fidel. Yuk semuanya berdiri. Ayo berdiri yuk. Kakak lihat masih ada yang masih duduk ya. Nah, berdiri semuanya. Ayo, semangat dong. Sip. Oke. Dipersilakan adik Fidel. Mazmur 119 ayat 34 sampai 35. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih adik Fidel. Ya, terima kasih buat pembacaan Mazmurnya. Iya. Oke. Kak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik boleh duduk dulu ya. Silakan duduk. Iya, adik-adik boleh duduk. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu buah lagu lagi dari Kidung Ceria 135. Adik-adik ada yang tahu ya judulnya apa ya kira-kira? Kidung Ceria 135 judulnya Sabdamu abadi. Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan baik yang pertama dan yang kedua. Sabdamu abadi, suratkan kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Ya, adik-adik dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena itu, Kak Bonar di sini mengajak kalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersama berdoa ya, ambil sikap doa yang baik. Ya, oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami semua dapat menikmati udara segar dan juga karunia-karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami semua agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus memampukan kami agar kami semua dapat melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam kasih karunia pertolongan Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari dalam kitab Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum kita baca, silakan adik-adik berdiri dulu ya. Kita sambut firman Tuhan ini. Ya. Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya keempat. Baik, jadi mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada
Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini Kak Bonar sungguh mengucap syukur ya kepada Tuhan karena ini kali pertama ya Kak Bonar itu ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan ya kepada adik-adik layan. Nah, ini di sini ada satu sukacita ya karena Kak Bonar diberi kesempatan ini. Tetapi ada sedihnya juga ya. Kenapa ya? Karena ternyata kita masih berjauh-jauhan. Ini dari sini Kak Bonar melihat itu adik-adik itu di sebuah layar gitu ya, di sebuah layar kotak-kotak gitu ya. Kita di kotak-kotak ini sama aplikasi yang namanya Zoom ini ya. Jadi tapi tetap kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan yang baik untuk beribadah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah membaca dari kitab Amsal. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak kitab Amsal ini itu salah seorang penulis yang terkenalnya siapa ya? Ada yang tahu enggak ini? Wah, mereka mute semua kayaknya ya. Oke. Yang sudah tahu coba angkat tangan yang sudah tahu. Ada yang tahu? Wah, sepertinya ada yang angkat tangan. Oke, baik. Ada yang angkat tangan lagi? Ada yang tahu siapa yang salah satu orang yang menulis kitab Amsal ini? Ada yang tahu enggak? Angkat tangan saja. Ada yang tahu enggak? Coba angkat tangan. Ya, ada yang angkat kaki. Oke, baik. Nah, kitab Amsal ini adik-adik ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh salah seorang raja Israel ya pada waktu itu, dan namanya adalah Raja Salomo. Nah, ini salah satu aja yang nulis ya, karena ternyata yang ditulis di dalam kitab Amsal ini juga ada beberapa sumber yang lain. Nah, Raja Salomo ini pada waktu dia masih awal-awal memerintah, ternyata adik-adik ya, Raja Salomo ini masih sangat muda, ya masih sangat muda. Jadi kalau kalau istilahnya untuk memerintah sebuah bangsa itu kayaknya kok belum cocok gitu ya. Nah, dan ternyata dia dipilih oleh Tuhan pada waktu itu karena pada waktu itu menggantikan ayahnya. Nah, yang tahu angkat tangan nih. Siapa yang tahu nama ayahnya Raja Salomo? Angkat tangan. Nanti yang angkat tangan dapat permen dari mama papanya ya. Oke. Ya, betul ya. Jadi Kak Bonar di sini bisa mendengar suara hati kalian. Ya, betul sekali, namanya adalah Raja Daud. Nah, ya. Nah, di sini adik-adik, di dalam kitab Amsal ini ternyata Raja Salomo itu menuliskan banyak hal, ya, banyak hal. Ya, di sini menceritakan tentang bagaimana Raja Salomo itu dapat memperoleh hikmat. Hikmat itu bisa disamaartikan dengan kepandaian, ya, bisa disamaartikan dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah, di sini menjadi sangat penting mengapa? Karena pada waktu itu Raja Salomo masih muda, dia sudah belajar banyak. Belajar banyak dari siapa nih? Ya tentunya dari orang-orang pandai pada waktu itu, terutama juga bapaknya, yaitu Raja Daud.
dia belajar tentang bagaimana memimpin sebuah bangsa. Wah, senang ya rasanya. Pada waktu masih muda sudah menjadi raja, tapi jangan dipikir jadi raja itu enak loh. Wah, pernah satu kali tuh ya, Raja Salomo itu mendapatkan sebuah kasus. Wah, kasusnya sangat berat waktu itu. Yang dimana seorang bayi diperebutkan. Wah, diperebutkan oleh dua orang ibu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata Raja Daud bisa menyelesaikan perkara itu dengan sangat baik. Bahkan Raja Salomo tahu siapa ibunya, padahal belum kenal sama ibunya, ya. Sama anaknya juga baru lihat itu. Nah, itu ya, ternyata hikmat Tuhan sudah dikaruniakan kepada Raja Salomo. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana Raja Salomo itu dapat memperoleh hikmat, dapat memperoleh kebijaksanaan, dan dapat memperoleh berkat. Ya. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga, nah itu ya, di sini kita lihat bagaimana Raja Salomo itu dapat memperoleh hikmat dan juga kebijaksanaan, ya, yaitu dengan cara bagaimana ternyata dia tidak melupakan ayat yang pertama ya, tidak melupakan ajaranku. Nah, aku di sini ini bisa menjadi orang yang bijaksana pada waktu itu, atau juga bisa juga adalah ajaran-ajaran Tuhan. Nah ya, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Loh Kak Bonar, memelihara itu gimana? Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan atau bunga kesayangan? Nah itu ya. Nah, kalau kalian yang namanya memelihara pasti bagaimana? Kalau yang namanya tumbuhan, wah disiram ya, disiram secukupnya, jangan disiram banyak-banyak, nanti kayak Ipin Upin tidak berhasil itu ya menumbuhkan satu buah pisang itu ya. Nah, mungkin adik-adik tahu tuh Ipin dan Upin itu ya. Nah, di situ butuh ketekunan, butuh kerajinan di sana supaya nanti tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik. Nah, juga kalau kita memelihara hewan misalnya, memelihara hewan itu harus penuh dengan kasih sayang. Nah, ya. Masa memelihara hewan sambil ditendang-tendang? Wah jangan, ya kasihan, hewannya nanti bisa merasa sakit. Nah, jadi memelihara perintah Tuhan dan juga memelihara ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu, ternyata Raja Salomo itu memeliharanya dengan penuh kasih. Dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti kalau adik-adik itu belajar pelajaran yang sulit. Anggap aja pelajaran yang sulit itu adalah pelajaran matematika ya. Dari dulu Kak Bonar tuh kan mengatakan bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Mengapa? Karena ada kepanjangannya. Matematika makin tekun makin tidak karuan ya. Semakin banyak pikir semakin tidak karuan. Ya, itu bukan berarti matematika itu sulit, enggak ya. Matematika bisa untuk diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh kasih, kita sayang terhadap pelajaran matematika itu. Begitu juga kalau kita itu memelihara kehendak Tuhan, ajaran Tuhan, ya, ajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru atau orang tua di rumah. Nah, itu ya, kita menikmati. Ya, Kak Bonar nggak bilang mempelajari, menikmati. Menikmati itu kayak adik-adik itu makan tuh sampai enak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ajaran yang disampaikan Allah kepada manusia melalui orang tua, melalui bapak ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu di sini. Nah, kita mau memeliharanya dengan baik, dengan penuh kasih, ya. Terutama kalau ajaran-ajaran itu berkenaan dengan etika. Apa sih itu Kak etika? Ya, etika itu seperti kita punya aturan-aturan. Nah, misalnya kalau di rumah ini karena masih posisinya masih ini ya daring ya, kita mengikuti pelajaran secara daring. Nah, pada waktu malam mungkin waktunya tidur ya tidur, ya pada waktunya bangun ya bangun, ya pada waktunya belajar ya belajar. Kita tahu waktu. Nah, kita bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, itu tandanya kita bisa memelihara aturan-aturan tersebut.
tersebut dengan baik. Nah, itu ya, kita belum bicara berkat dulu. Nanti setelah ini kita bicara berkat. Yang kedua, nah ya, ayatnya yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, di sini loh, bisa ya kasih meninggalkan saya? Bukan itu artinya, maksudnya kita itu jangan sampai kehilangan. Nah, jangan sampai kehilangan apa? Kehilangan kasih dan setia. Ya, karena kalau kita itu memiliki kasih, wah, kita bisa untuk melakukan banyak hal, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Dan juga kalau kita itu memiliki kesetiaan, tentunya kita nggak capek, kita nggak merasa lelah kalau kita melakukan segala sesuatu yang tentunya berguna untuk diri sendiri dan juga untuk sesama. Bahkan kalimat berikutnya adik-adik ya, kita disuruh mengalungkan. Mengalungkan itu artinya kita memakai. Nah, memakai ya. Adik-adik ada yang punya kalung enggak? Jangan ditunjukkan Kak Bonar ya, nanti Kak Bonar iri nanti. Kak Bonar kalungannya dasi. Ya, jadi dikalungkan. Jadi seakan-akan menjadi milik. Nah, ini milikku. Nah, ini milik saya. Nah, seperti itu ya. Jadi dipakai. Nah, kasih itu dipakai, setia itu dipakai. Bahkan ada yang lebih dalam lagi adik-adik. Ya, kalimat selanjutnya apa? Kalimat selanjutnya adalah tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau adik-adik ingat kata loh itu apa ya? Ingat ceritanya Musa? Ya, Nabi Musa pada waktu menerima 10 perintah Tuhan. Nah, itu ada loh batu yang ditulis. Ya, ini batu ceritanya. Ya, jadi semacam lempengan batu terus ada tulisannya perintah Tuhan 10 jumlahnya. Nah, ternyata kasih dan setia itu, kata kitab Amsal ini ya, disuruh nulis di dalam hati. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan segala sesuatu itu dari dalam hati kita yang penuh kasih dan setia. Nah, di sini menjadi penting adik-adik. Mengapa? Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih dan setia, itu tadi yang pertama, kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bayangkan kalau kita itu melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Nah, itu kan kita penuh kasih ya, kita penuh cinta kepada Tuhan. Nah, lalu apa dampaknya atau akibatnya bagi saya kalau saya melakukan itu semua? Nah, ada di ayat yang kedua dan ayat yang keempat, ada berkat-berkat Tuhan ini. Ya, di ayat yang kedua nih, Kak Benar bacakan ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Loh, siapa sih yang tidak punya keinginan ingin panjang umurnya? Kan nanti dinyanyiinnya panjang umurnya gitu ya, seperti itu kalau kita ulang tahun gitu ya. Nah, dan lanjut usia. Nah, usianya itu berlanjut-lanjut gitu ya, berlanjut-lanjut. Karena apa? Kita memegang perintah-perintah Tuhan. Nah, ya. Dan juga kita nanti akan memiliki sejahtera. Nah, sejahtera itu perasaan damai anak-anak ya, anak-anak sampai adik-adik. Ya, adik-adik sampai keliru dari adik-adik anak-anak lagi. Ya, adik-adik ya. Jadi kita punya sejahtera dalam hidup. Kita merasa tenang. Wah, gitu ya. Kalau kita mau melihara perintah Tuhan, kita merasa tenang, merasa bahagia. Dan ayatnya yang keempat, nah ini ada berkat Tuhan lagi nih. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Wah, ya, kita mendapatkan kasih dan mendapatkan penghargaan. Dari siapa, Kak Bonar? Dari Tuhan dan dari sesama. Nah, ada di bagian berikutnya ya, dalam pandangan Allah dan sesama. Artinya apa? Kita makin dikasihi, kita makin dicintai oleh Tuhan yang terpenting. Dan yang berikutnya adalah oleh sesama. Sesama itu siapa? Ya, papa, mama, kakak, adik, ya, orang tua yang lain misalnya kakek, nenek, gitu ya, teman-teman. Wah, kita dapatkan semua. Karena apa? Karena kita memiliki kasih dan setia yang kita kalungkan. Nah, yang kita pakai, bahkan kita
tulis itu di dalam hati kita. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita itu memegang perintah Tuhan, kita memelihara semua firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan memperoleh manfaat. Nah, ya, adik-adik pasti mau nih menerima manfaat dari melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai di sini cerita Kak Bonar ya pada adik-adik sekalian, kiranya kita semua dapat untuk memelihara firman itu dalam diri kita dan kita tetap melakukan yang terbaik, baik terbaik untuk Tuhan juga terbaik untuk sesama. Amin. Nah, adik-adik dan Kak Vina, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi Kak ya. Siapa tadi ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ya pelayan firman hari ini siapa? Ada yang kenal? Kenal Siapa kan ya? Ya, tadi itu namanya Kak Bonar ya, atau Bapak Bonar ya. Iya, Bapak Bonar. Oke, jadi tema kita hari ini tentang aku mau memelihara dan melakukan apa Kak? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Adik-adik sudah dengar, tapi tidak hanya dengar saja, tapi harus melakukannya. Belajar melakukannya. Kita sama-sama belajar, Kak Vina, Kak Nana, Kak Sulis, Kak Cecon juga sama-sama belajar untuk melakukannya sama juga dengan adik-adik. Oke, untuk merespon firman Tuhan, Kita mau muji nama Tuhan lagi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami saat ini. Saat ini kami bersama-sama berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini kami masih dalam masa-masa pandemi dan kami tetap diperkenankan Tuhan untuk menikmati ibadah kami pada hari Minggu ini dengan cara melalui daring. Kami percaya bahwa apa yang sudah terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini itu merupakan satu peringatan bagi kami semua agar kami selalu bergantung kepadamu dan kami selalu memegang iman kami agar kami tetap taat kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari presiden sampai jajarannya dan juga sampai pemerintah di daerah-daerah. Kami percaya bahwa Tuhan pastinya akan memberkati para pemimpin kami sehingga mereka semua dapat Tuhan karuniakan
bersama sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Kami percaya bahwa apa yang diprogramkan semuanya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Tentunya juga kami berdoa untuk tim medis yang sampai saat ini bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menangani masalah COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri kesehatan yang baik, sehingga dalam menangani setiap kasus yang terjadi pada saat ini, mereka dapat menangani dengan baik pula. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia dan juga yang ada di Indonesia, terutama jemaat GPIB Gereja Sidoarjo di tempat ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk beribadah, dan kiranya kami memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan setiap pemimpin kami di gereja kami saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan juga pengertian sehingga di dalam membawa umat Tuhan kepadamu, kami semua dapat untuk beribadah dengan baik tentunya, dan biarlah mereka semua juga Tuhan karuniakan berkat sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi sama. Kami saat ini juga berdoa bagi diri kami masing-masing di saat-saat liburan saat ini, kiranya kami telah menjaga kesehatan kami dengan baik, dan itu semua kami lakukan karena kami percaya bahwa tubuh yang sudah Tuhan berikan pada kami ini dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan diri kami di dalam pendidikan, di dalam sekolah kami masing-masing, terutama saat-saat ini kami akan menghadapi akhir dari tahun ajaran kami, baik itu ulangan-ulangan maupun tes-tes. Kami percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kami roh kerajinan sehingga kami semua dapat menikmati setiap pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami masing-masing, dan tentunya itu kami dapat lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kami melakukannya untukmu. Biarlah kami dapat terus belajar walaupun dari rumah kami masing-masing, dan kami dapat untuk menuntut-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Bapak Ibu guru kami dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan melimpahkan kasih karunia, dan kami semua dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Saat ini ya Bapak, kami menyerahkan diri kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak, dan tiba saatnya bagi kami untuk dapat menyalurkan berkat itu kepada sesama kami. Kami melakukan itu karena kami sebagai anak-anak Tuhan yakin dan percaya kami ada untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucap syukur melalui persembahan kita hari ini. Dan dasar ayat persembahan kita terambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Oke, Kak Vina akan bacakan ya Kak? Iya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dari Hidup Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan.
persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan hari ini anak-anak-Mu juga telah menyampaikan ucapan syukurnya melalui persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya. Nah Kak, kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Iya, nggak terasa ya sudah mau selesai kan? Iya, sudah mau selesai. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena setiap minggunya akan terus bertemu dengan kakak-kakak walaupun tidak secara langsung. Iya, adik-adik setiap minggu juga harus mengikuti ibadah hari Minggu PLKPA. Iya. Jamnya terserah ya. Iya, mulainya jam 6 pokoknya Kak ya. Ya, jam 6 itu di YouTube sudah tersedia linknya ya Kak ya. Iya, jangan sampai terlewatkan. Tetap harus mempersiapkan diri dulu sebelum beribadah. Betul sekali. Ya kan, Kak? Ya, Kak. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Adik-adik berdiri ya. Ya, berdiri lagi yuk. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri, bait pertama dan kedua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada kesempatan hari ini, dan mari kita bersama-sama melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita bersama untuk bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua.
Nah, ini untuk aktivitas kelas Batita dan TK. Ya, kelas Batita dan TK mengerjakan apa nih ya? Bisa dilihat ya di layar ya. Iya. Setelah itu aktivitas kelas AK dan AT. Nah, ini Ayat yang kelas hafalan. Oh, ayat Iya. hafalan ya. Ayat Dari mana itu Kak? Dari Amsal 3 ayat 1 sampai 2 ya. Iya. Nah, adik-adik bisa kumpulkan aktivitasnya paling lambat tanggal 19 Mei. 19 Mei itu hari apa ya? Kamis ya? Hari Rabu. Oh, Rabu. Iya. Oke, hari Rabu adik-adik harus kumpulkan di WA grupnya adik-adik sesuai kelas masing-masing. Iya, ya, Kak, betul. ya. Supaya nanti bisa di-upload di mana ya? Di Instagram kalau nggak salah ya. Iya, betul Iya. sekali. Jadi semangat ya, kerjain aktivitasnya ya. Dengan penuh semangat dan sukacita tentunya. Pastinya. Dan jangan lupa tadi ya, sudah isi presensinya apa belum ya? Iya, Jadi ya. adik-adik jangan sampai terlewatkan ya. Ya, isi presensinya pakai link yang sudah dibagi ke adik-adik. Untuk lembar aktivitas juga ada di link ya, adik-adik ya. Oke, siap. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Kak Sulis yang sudah main gitar. Terima kasih Kak Sulis. Buat Kak Jepon yang sudah main keyboardnya. Adik-adik di rumah boleh latihan sama Kak Sulis sama Kak Jepon ya. Biar nanti jadi penerusnya, Iya, betul. penerus pelayan PA. Oh iya, Kak, terima kasih juga untuk Kak Bonar. Oh iya, pastinya. Mau menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari Iya. ini. Terima kasih Kak Bonar. Dan pastinya ibadah ini tuh tidak akan bisa berlangsung tanpa campur tangan kakak-kakak yang di depan sana, Kak. Iya, Ya kan nggak ya?